Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek praktikum Asrudat dengan topik analisis penerapan algoritma PRIMS dalam menentukan minimum spanning tree dari sebuah graf yang berbobot. Dengan yang beranggota Andrini Mayeta Panjaitan, Grace Noelia Morangkir, Murga Deo Salomo Siagian, dan Santi Sandrina. Di ini ada beberapa topik penting terkait algoritma PRIMS, yaitu definisi, step by step, contoh penerapan, deskripsi aplikasi, dan kode program. Definisi. Berikut adalah beberapa definisi yang dapat kita pahami mengenai apa itu algoritma PRIMS. Yang pertama, algoritma PRIMS adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Yang kedua, sebuah himpunan bagian dari edge membentuk suatu pohon yang mengandung node di mana bobot keseluruhan semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Yang ketiga, bila graf tidak terhubung, maka graf tersebut hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Tahapan dalam pencarian rute terpendek dalam sebuah algoritma PRIMS yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama, tentukan titik awal sembarang pada graf atau node awal. Yang kedua, pilih posisi U, V yang memiliki bobot minimum dengan syarat U, V tidak membentuk sirkuit. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sebanyak N kurang 2 kali. Dan yang terakhir, tentukan jumlah rentang maksimum. Berikut merupakan contoh dari kasus yang kami ambil, yaitu diberikan diagram vertex sebagai berikut. Diagram yang diberikan adalah diagram vertex berbobot tak berarah. Pada gambar ini terdapat 6 buah node, yaitu dengan nilai node-nya yaitu 0, nilai node 0 sampai node 5. Pada tiap-tiap node ini terdapat hubungan node yang satu dengan node yang lain, di mana pada hubungan node yang satu dengan node yang lain ini disebut dengan edge atau memiliki bobot. Selanjutnya, pertama kita menentukan node awal pada graf ini. Pada contoh graf ini, kita mengambil node awal pada graf yaitu node 0. Seperti gambar tampilan ini. Pada vertex di gambar ini ditemukan node dengan edge yang mempunyai bobot minimum pada seluruh node yang dilewati. Langkah selanjutnya yaitu menemukan semua jalan dari node awal. Pada node awal ini ditemukan dua hubungan node, yaitu node 0 ke 1 dan node 0 ke 5. Pada kedua hubungan tersebut terdapat edge dengan nilai bobot terendah, yaitu pada node 0 ke 1 dengan nilai bobot 6. Sehingga hubungan node 0 ke 1 ini diambil sebagai rute pertama, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya, pada node 1 ini, seperti tampilan gambar ini, ditemukan jalan yang memungkinkan ke node selanjutnya. Jalan yang memungkinkan ke node selanjutnya itu terdapat 3 hubungan node, yaitu node 1 ke 2, node 1 ke 5, dan node 1 ke 4. Kemudian kita mencari node dengan nilai bobot terendah dari ketiga hubungan node tersebut, sehingga ditemukan bahwa node 1 ke 5 adalah rute terpendek dari ketiga hubungan node tersebut. Sehingga rute node ini kita tandai pada gambar berikut. Selanjutnya, pada node kelima terdapat edge yang menghubungkan ke node lainnya, yaitu terdapat dua hubungan node, yaitu node 5 ke 2 dan node 5 ke 4. Tetapi untuk mencegah adanya looping atau pengulangan dari edge yang dihubungkan ke node sebelumnya, maka node 0 ke 5 ini dihapus. Sehingga dapat ditentukan bahwa bobot minimum dari kedua hubungan node tersebut adalah node 5 ke 2 yang merupakan rute ketiga yang dilewati. Seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, pada node kedua terdapat beberapa jalan untuk menuju node selanjutnya. Terlihat pada gambar ini terdapat dua hubungan, yaitu node 2 ke 3 dan 2 ke 4. Dapat ditentukan bahwa bobot minimum dari kedua hubungan node tersebut adalah node 2 ke 3 dengan memiliki bobot 1, yang merupakan rute keempat yang dilewati selanjutnya. Seperti
gambar berikut. Selanjutnya, kemudian kita menemukan jalan ke node lain dari node 3. Tetapi karena hanya tersisa node 4 untuk jalan yang menghubungkan node ketiga, maka kita tandai node terakhir yang dilalui adalah node keempat dengan bobot edge-nya yaitu 3, seperti pada tampilan gambar berikut. Setelah itu, kita telah menentukan pencarian rute terpendek dari graf tersebut. Maka rentang vertex-nya adalah seperti pada gambar di bawah ini, yaitu pada node 0 ke 1 dengan memiliki bobot 6, dan node 1 ke node 5 memiliki bobot 3, node 5 ke node 2 memiliki bobot 2, node 2 ke node 3 memiliki bobot 1, node 3 ke node 4 memiliki bobot 3. Sehingga jumlah dari pencarian rute terpendek atau minimum spanning tree-nya adalah berjumlah 15. Selanjutnya, Pada pengerjaan proyek praktikum ini, kami membedah aplikasi yang menerapkan algoritma PRIMS untuk menentukan rute terpendek dari sebuah graf berbobot. Berikut URL yang kami ambil. Pada URL aplikasi yang kami ambil, identitas pembuatnya adalah Queenstone Primenta. Pada program aplikasi tersebut, menggunakan library yang disediakan oleh Java. Dan untuk membuat grafnya, menggunakan sistem matriks dalam kode programnya. Berikut tampilan kelas diagram, serta penjelasan dari kode program aplikasinya. Jadi implementasi dari program ini adalah kode program yang kami gunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus seputar PRIMS algoritma ini adalah kode program dengan model array, di mana pada kode program ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian di mana sistem meminta inputan kepada user. Hal ini ditandai dengan adanya pustaka scanner, yaitu input Java util scanner. Dan dia meminta inputan berupa inputan banyak node. Jadi, pertama, user harus memberikan inputan berapa banyak node dari grafnya. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah user diminta untuk memberikan inputan lagi berupa representasi graf berbobot ke dalam matriks. Hal itu dapat dilihat dengan adanya pembuatan matriks yang baru, yaitu matriks graf n dikali n, dan terjadi looping untuk representasi graf ini, di mana graf yang direpresentasikan itu akan dimulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke n kurang 1. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah bagian inti dari algoritma PRIMS ini, di mana bagian ketiga ini adalah bagian untuk pencarian dan penelusuran bobot minimum, dan di akhir akan ditampilkan atau di-print garis-garis yang terhubung atau rute-rute yang sudah dilewati atau dijalani. Dan pada akhir kode program akan dihitung jumlah dari rute-rute yang dilewati itu. Itulah yang menjadi bobot minimumnya. Lalu, bagaimana menjalankan kode programnya? Nah, untuk menjalankan kode programnya, maka user harus tahu dulu bagaimana cara merepresentasikan graf ke matriks. Berikut adalah graf dari contoh kasus yang sudah kami buat. Dengan hasil representasi graf ke matriks diperoleh matriks 6 kali 6. Nah, bentuk matriks yang tersedia dalam bentuk tabel. Jadi, saat kita mendengar kata matriks, kita akan teringat ada n dikali n, di mana representasi graf yaitu banyak node dikali banyak node, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dikali 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada tabel berikut terdapat 2 warna umum, yaitu warna hijau dan warna kuning, di mana warna hijau ini dia tidak memiliki, pada gambar graf yang sudah kita buat, dia tidak memiliki bobot atau weight atau nilai.
Sedangkan warna kuning ini dia menunjukkan hubungan antara banyak node yang satu dengan banyak node yang lainnya yang dia memiliki bobot atau weight atau nilai tersebut. Nah, seperti yang kita contohkan dari node 0 ke 0, dia tidak memiliki bobot atau weight sehingga pada matriks ini dibuat 0. Selanjutnya dari node 0 ke 1 dia memiliki bobot 6. Kita buat ke matriks. Selanjutnya node 0 ke 5, node 0 ke 5 juga dia memiliki nilai itu 8. Sedangkan node 0 ke 2 dan 3 dan 4 dia tidak memiliki bobot atau nilai. Begitu selanjutnya sampai semua tabel ini terisi, yaitu dari node 5 ke node 5. Selanjutnya. Dari hasil representasi ini, maka kita sudah dapat menjalankan kode programnya, di mana secara keseluruhan implementasinya dalam bentuk Java ini, user diminta melakukan beberapa hal. Yang pertama, user harus memasukkan banyak node, di mana banyak node itu yaitu 6. Selanjutnya, harus merepresentasikan ke dalam matriks, di mana kita tadi sudah melakukan pada slide sebelumnya. Selanjutnya, user akan mendapatkan outputnya, dan kita berhasil merepresentasikan graf tersebut, di mana H dari 0 ke 1 memiliki bobot minimum 6, H1 ke 5 memiliki bobot minimum 3, H5 ke 2 memiliki bobot minimum 2, H2 ke 3 memiliki bobot minimum 1, dan H3 ke 4 memiliki bobot minimum 3. Sehingga terbentuklah output, yaitu total dari minimum spanning tree-nya adalah 15. Berdasarkan pembahasan kami tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa algoritma prim merupakan sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum dalam sebuah graf berbobot yang saling terhubung satu sama lain. Artinya, bahwa semua himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon dan mengandung node, maka bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon tersebut akan diminimalisasikan. Tetapi bila graf tidak terhubung, maka graf tersebut hanya memiliki satu pohon rentang minimum atau minimum spanning tree untuk satu dari komponen yang terhubung. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.